Halo, cek cek cek. Suaraku masuk? Masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Ada 20 orang yang udah masuk Meet. Ini yang lain nggak masuk kenapa ya? Karena ada tutor atau ada tutor KOD atau apa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Kak. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut aja ya. Ke bahasannya. Jadi aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir dalam tutorial kedua kimia dasar di kelas A pada hari ini. Di tutorial kali ini kita lebih bahas tentang kesetimbangan kelarutan. Itu bisa menyangkut terkait kesetimbangan asam basa ataupun kesetimbangan kelarutan seperti Ka, Kb, Ksp, pH, pOH, dan lain-lain. Ini soal yang pertama. Pertanyaan ini soal UTS tahun 2022 di nomor 6. Seorang kimiawan membutuhkan sebuah larutan buffer dengan pH 3,90. Nah, pertanyaannya, apakah asam format dengan pKa 3,74 dan garamnya yaitu natrium format, sodium format, itu merupakan pasangan buffer yang baik untuk tujuan kimiawan tadi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Lalu jelaskan. Nah, yang kedua pertanyaan itu adalah berapa perbandingan mol antara asam format tadi dengan ion formatnya, ion garamnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan larutan buffer yang dibutuhkan tadi. Ini ada perhitungannya. Yang ketiga itu menentukan berapa massa garam yang diperlukan dan perlu ditambahkan dalam larutan asam format yang terkandung sebanyak 0,1 mol. Baik, kita langsung jawab aja ya. Untuk soal yang A, siapa yang kira-kira yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Untuk jawaban yang pertama, itu jawabannya apakah asam format tadi merupakan pasangan buffer yang baik? Jawabannya ya. Gimana sih cara kita nentuin dari pKa tadi, apakah senyawa kita itu buffer yang bagus atau enggak? Nah, rumusnya kita pakai yang ini. pH sama dengan pKa lebih plus kurang 1. Maksudnya adalah semisal kita butuh pH X, pH-nya sebagai X, lalu maka pKa-nya itu adalah di rentang, jadi X itu berada di rentang pKa dikurang 1 sampai pKa
ditambah 1. Contoh, dalam kasus tadi kita butuh pH-nya 3,9. Nah, sedangkan pKa dari ini pH-nya ya. Sedangkan pKa dari asam format tadi itu kita dapatnya 3,74. Jadi untuk rentang buffer yang baik dari formic acid atau asam format adalah rentang pH yang baiknya 3,74 dikurang 1 hingga 3,74 ditambah 1. Jadi rentangnya itu antara 2,74 sampai 4,74. Nah, dari rentang ini, apakah pH kita tadi termasuk dalam range buffer? Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Raise Iya, hand, raise Kak. hand. Gimana, Rifki? Iya, sesuai range-nya. Sesuai range ya. Karena range yang kita butuh, pH yang kita butuhkan 3,9 termasuk dalam range 2,74 sampai 4,74. Untuk jawaban A ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena tidak ada, kita lanjut ke jawaban yang B. Nah, untuk menentukan pH dari sebuah larutan buffer itu ada persamaan. Nama persamaannya Henderson-Hasselbalch. Ini sering kalian pakai di persamaan buffer lain. Rumus umumnya adalah pH sama dengan pKa tambah log mol garam atau ion per benar ya, bentar. Harus benar. Per N asam. Jadi di sini yang dipakai adalah CH-oomin, asam format, dan garamnya. Benar, aku lupa. Yang garam yang mana? Ya benar, garam di atas, di bawah asamnya. Jadi kita tinggal masukin aja 3,9 dari pH yang kita butuhkan berapa? 3,9 sama dengan 3,74 tambah log rasio tadi. Rasio mol CHO min per NaCHO2 min.
Di sini kita bisa kurangin, jadi hasilnya 0,16 sama dengan log N CH2- per N HCH2-. Log. Nah, kalau log seperti ini kan basisnya biasanya 10. Kalau kalian belajar di kalkulus itu kan ada A log B sama dengan C. Itu menggambarkan bahwa A pangkat C sama dengan B. Contoh, di sini kita ambil 2 log 4. 2 log 4, jawabannya adalah 2. Artinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau dalam ini basisnya adalah 10. Jadi A-nya adalah 10. 10. Sedangkan B-nya itu rasio. Ini basisnya, sedangkan ini rasio. Rasio ini sebagai B. Maka untuk mencari rasionya, gimana ya bikinnya? Aku hapus aja ya. Hapus. Jadi untuk mencari rasio tadi si B ini gimana? Maka caranya adalah 10 dipangkat 0,16 dengan penjelasan yang sebelumnya tadi. Yang A log B sama dengan C menggambarkan bahwa A pangkat C sama dengan B. Ya. Jadi, maka didapatkanlah 1,4. Jadi asal muasal angka 1,4 itu adalah dari 10 pangkat 0,16. Jadi disederhanakan lagi, dikembalikan jika pengennya NHCHO2- per NCO2-, jadi jawabannya nanti 0,71. Hilang. Hilang dia. Kira-kira paham ya untuk jawaban yang B? Paham, Kak. Bentar. Oke. Di sini dia ternyata. Oke, kita lanjut yang C. Yang C tadi pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Itu berapa massa yang dibutuhkan untuk
ditambahkan dalam 0,1 mol asam format. Nah, dari rasio tadi kita ditambah tuh yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah NaHCO2- yaitu 0,10 mol. Kita masukkan saja angkanya, didapatkan NaCHO2- sebanyak 0,14 mol. CHO2- ini merupakan penguraian dari garam NaCHO2. Jadi misal kita masukkan dalam air dengan asumsi dia terurai sempurna, itu akan menghasilkan ion Na+ dan ion CHO2-. Nah, karena jumlah molnya dan koefisiennya itu ekuivalen, maka molnya sama. Dari situ asal mol soalnya. Kemudian dari rumus Gr/mr, N sama dengan Gr/mr, nanti kita bisa dapat Gr nih massa atau M. Kita bisa dapat massanya. Tinggal dihitung 0,14 mol dikali mr-nya 68 gram per mol, dapat 9,5 gram. Itu untuk jawaban nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1, ada pertanyaan? Nggak ada Belum, ya? Kak. Ada, Kak. Boleh? Nggak ada ya? Belum ada, Kak. Oke, siap. Kita lanjut nomor 2. Soalnya mirip-mirip, ini lebih ke bahasa. Ini soal nomor 6 di UTS 2025, tahun kemarin berarti. Piridin, rumus molekulnya C5H5N, merupakan sebuah liquid cairan dengan bau yang tidak sedap. Dan dengan Kb-nya 1,7 kali 10⁻⁹. Maka tentukan pH dari larutan 0,1 piridin. Bagaimana cara jawabnya? Nah, ini jawabnya pakai cara kesetimbangan. Jadi pada awalnya itu ada 0,01 C5H5N. Kita taruh di inisial C5H5N. Saat kesetimbangan bergesernya ke arah kanan, nanti menghasilkan OH-. Maka akan berkurang reaktan sebanyak X, dan untuk produknya akan bertambah sebanyak X. Jumlahnya tidak diketahui. X ini maksudnya jumlahnya tidak diketahui. Ini berdasarkan fasa seperti yang kita bahas di kesetimbangan sebelumnya. Yang dibahas adalah aqueous, liquid, kita abaikan. Jadi itulah alasan H2O tidak ada di sini. Tidak kita bahas di sini. Jadi dihasilkan equilibriumnya di C5H5N 0,01 kurang X. Lalu untuk OH-nya sama dengan X dan C5H5NH+-nya sebanyak X.
Nah, berarti untuk mencari pOH kita harus tahu konsentrasi OH-. Yang di sini, yang mana di sini digambarkan oleh X. Nah, dari gambar tadi didapatkanlah rumusnya seperti ini. KB ini maksudnya seperti rumus KC. KB sama dengan kanan per kiri, produk per reaktan. Maka di atas C5H5NH plus dikali OH- per C5H5N. Rumusnya seperti keseimbangan biasa. Sehingga nanti ketika kita konversi, didapatkanlah X kuadrat per 0,01 dikurang X. Nah, kenapa di sini X-nya diabaikan? Karena X ini kita perhitungkan sebagai angka yang sangat kecil. Jadi dalam keseimbangan itu, biasanya pengurangan atau pergeseran itu adalah angkanya sangat kecil jika dibandingkan dengan dua angka di atas koma. Sehingga bisa kita abaikan, dijadikanlah 0,01 saja yang kita gunakan di sini. Ya, seperti itu. Kita konversi. KB-nya tadi udah dapat 1,7 kali 10-9. Jadi dapatkan X kuadrat sama dengan 1,7 kali 10⁻⁻11. Jadi dapat X-nya segini. Karena X tadi menggambarkan OH-, apalagi hilang lagi dia. Jadi karena ya sudah ya, kita sudah tahu tadi alasannya. Terus 4,123 kali 10⁻⁻6 sama dengan X. Ini menggambarkan konsentrasi OH-. Kemudian dari konsentrasi ini bisa kita dapat pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH-nya jadinya sekitar, kalau dicari di kalkulator dapat 385. Nah, karena pH yang ditanya adalah pH, maka kita gunakan 14 dikurang pOH tadi. Dapatkanlah pH-nya 8,6515. Oke. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 2, ada pertanyaan? Tidak ya? Kita lanjut nomor 3. Hitung massa dari NaC2H3O2 dengan volumenya. Volume dari 5 molar HC2H3O2 yang dibutuhkan untuk mempersiapkan 1 liter larutan buffer yang berisi 0,2 m senyawa
dengan pH 4. H2, H3O2 ini apa ya? Oh, asam asetat. Asam asetat ternyata. Ka-nya sudah diketahui, ini MR-nya diketahui. Kita disuruh menghitung jumlah massa yang perlu ditambahkan dan jumlah volume dari 5 molar. Gimana caranya? Jadi tadi sudah diketahui larutan buffer 1 liter mengandung 0,2 molar asam asetat dengan pH 4. Dan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Intinya adalah massanya, lalu volume asam asetat 5 molar yang diperlukan untuk mendapatkan pH 4 ini berapa gitu. Untuk reaksinya asam asetat jika ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan ion H3O+ atau asam dan garam basa konjugasinya. Rumusnya kita pakai rumus yang Heisenberg tadi yang kita gunakan di larutan buffer. pH sama dengan pKa tambah log konsentrasi amin per Ha. Ini garam, ini asam. Kita masukkan angkanya. pH sama dengan 4, pKa-nya min log 1,8 kali 10 kali 5. Ininya belum diketahui. Nanti dihasilkan akhirnya log garam asetat per asam asetat itu hasilnya min 0,74. Untuk mencarinya nanti 10 pangkat min 0,74 didapatkanlah rasionya 0,18. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui tadi. Tadi diketahui 0,2 molar asam asetat. Jadi yang ini kita ganti jadi 0,2 molar. 0,2 molar kita kali silang, maka didapatkanlah konsentrasi dari garamnya 0,036 molar. Sama dengan cara yang tadi, kita gunakan reaksi pengurangan atau hidrolisis garam. Itu akan sama jumlah mol dari garamnya dengan jumlah mol dari anionnya. Sama dengan mengasumsikan terdissosiasi sempurna. Di hasilnya 0,036. Dari jumlah mol yang didapatkan tadi, kita bisa cari massanya melalui MR dan mol yang kita dapatkan. Sehingga nanti dapatnya sekitar 2,952 atau sekitar 3 gram. Nah, kemudian untuk volume yang diperlukan. Ini sebenarnya tidak memerlukan yang lain, jadi kalian bisa cari ini terlebih dahulu. Berapa volume asam asetat 5 molar yang diperlukan? Kita pakai rumus M1V1 M2V2. Ini rumus pengenceran. Untuk mendapatkan 0,2 molar dalam 1 liter, kita butuh 5 molar itu berapa mili atau berapa liter.
Kita hitung, dapatnya sekitar 0,04 liter atau 40 mililiter. Nomor 3 ada pertanyaan? Tidak ya? Kita lanjut yang nomor 4. Hitung mol rasio dari NH4Cl dan NH3 dalam sebuah larutan buffer dengan pH 9,25. Ini rumusnya seperti tadi. Rumusnya seperti tadi. Kalau asam dia pH sama dengan pKa tambah log conjugate base per weak acid. Ini untuk asam, ini untuk basa. Kalau asam itu pH, kalau asam yang bisa kita cari adalah pOH. Jadi yang pertama kita bisa menghitung pOH-nya berapa. Kan kita butuh pH 9,25. Tinggal kita cari selisih dari 14 dikurang 9,25 dapatnya 4,75. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dapatkanlah log rasionya sebanyak 0,01. Untuk mencari antilognya, antilog nanti kita tinggal pangkatkan 10 dengan hasilnya 0,01. Dapatkan hasilnya segini, 1,0239. Perbandingan antara NH4Cl per NH3 setara dengan 1,02. per 1. Maka perbandingannya dapatkanlah seperti ini. Kemudian soal nomor 5, ini berkaitan dengan KSP, tapi masih menyinggung terkait pH. Berapa pH maksimum yang dapat dipersiapkan untuk sebuah larutan 0,10 molar magnesium, larutan magnesium agar Mg magnesium hidroksida tidak mengendap. Jadi kita harus tahu dulu agar suatu larutan itu tidak membentuk endapan, KSP-nya paling tidak itu lebih kecil dari KSP. Harus lebih kecil. Maka caranya adalah kita menghitung dulu dengan asumsi KSP-nya sama dengan KSP. Jadi ketika KSP sama dengan KSP, itu larutan sama dengan tepat jenuh.
Ini merupakan titik maksimal agar tidak terbentuk endapan. Nah, makanya di sini dimasukkanlah nilai KSP. KSP sama dengan Mg 2 plus dikali OH min pangkat 2. Asalnya adalah dari Mg OH 2. Mg plus 2 plus ditambah 2 OH min. Ini aqueous, ini solid. Asalnya dari sini, maka KSP sama dengan KSP sama dengan konsentrasi Mg 2 plus dikali konsentrasi OH min dipangkat koefisiennya. Jadi kita masukkan saja angkanya, Mg tadi sudah dapatkan 0,10, KSP maksimalnya adalah setara dengan KSP 1,2 kali 10 pangkat 11. Maka bisa kita cari konsentrasi OH minnya berapa. Konsentrasi OH min kuadrat segini. Dapatkan segini. Setelah itu kita bisa cari pOH-nya dari konsentrasi OH min yang didapatkan dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi OH min. Dapatkanlah pOH-nya 4,96. Dengan menguranginya nanti pH nanti didapatkan 9,04. Ini soal terakhir nomor 6. Masih terkait dengan kelarutan. Tentukan massa PbI2 yang akan terurai di dalam 500 ml air. Yang kedua, 500 ml larutan Ki 0,1 molar dan 500 ml larutan yang mengandung 1,33 gram PbNO3 2. Nah, untuk A itu biasa pure water, jadi dia terurai. Seperti biasanya. Kalau yang B itu ada efek ion senama. Ion senama di sini ionnya adalah I-. Untuk yang C itu juga efek ion senama. Tapi ionnya adalah Pb 2 plus. Di sini diketahui KSP-nya 1,4 kali 10,5. Molar masnya 461 gram per mol. Dari PbI2
untuk PbNO3 2 kali itu 331 per mol. Ini untuk air murni per water. Kita mengasumsikan solubilitas itu sebagai es kecil. Jadi PB tadi PbI2 bah 2 imin. Maka di sini ditambah es kecil ditambah 2 es kecil. Ini pakai ICE itu ya. Strip. Oke. Jadi kita substitusikan ke KSP. KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat min 8. Ini dapatkan KSP sama dengan S dikali 2S kuadrat. 2S ini. Asalnya itu tadi dari sini. S dikali 2S kuadrat. Dapatkanlah 4S pangkat 3. Seperti ini. Jadi kita untuk mencari S-nya maka di akar pangkat 3 per 4 KSP. Nanti dihasilkanlah 1,518 kali 10 pangkat min 3. Calculate mass for 0.5 liter. Untuk menghitung masanya tadi S-nya konsentrasinya sudah dapatkan. Ya, MR-nya juga sudah didapatkan massa 0,3550 gram. Satuannya habis, tinggal gram. Sekarang kita masuk yang B, terkait efek ion senyaman. Seperti yang disampaikan tadi, itu ada efek ion senama imin di dalam potasium hidrodada. Gimana sih pengaruhnya? Nah, tadi kita menggambarkan kesetimbangan sebagai S. Nah, tetapi S itu satuannya selalu lebih kecil, selalu di atas 10 pangkat min 5. Lebih kecil dari 10 pangkat min 5, bisa 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 9, atau lebih kecil dari situ. Nah, jadi ketika ada efek ion senama, konsentrasi iodida imin pada 0,1 molar,
maka dia akan merujuk ke sana karena itu lebih besar dan lebih dominan dan lebih signifikan. Jadi S2S ini digambarkan sebagai 0,1 molar mengikuti konsentrasi dari ion senama. Lalu untuk KSP-nya, kita pakai cara yang tadi, tetapi S-nya diganti jadi 0,1. Tadi itu tetap PBI2 ya. PP2 plus tambah 2 imin. Ketikkan KSP sama dengan konsentrasi PB2 plus imin pangkat 2. Untuk PB2 plusnya tetap S, sedangkan iminnya 0,1 molar. 0,1 molar dipangkat 2. Didapatkanlah 0,01 molar dikali S. Atau 0,1 S. Di sini molarnya diabaikan. Nah, gimana caranya? Nanti KSP-nya tetap dimasukkan 1,4 kali 10 pangkat min 8. Dapatkanlah S 1,4 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, untuk cari masanya, seperti tadi kita cari molnya dulu dengan mengalihkan dengan volume. Mol, lalu massa dikali volume. Dikali MR. Dapatkanlah massanya segini. Nah, untuk yang C, efek ion senama itu berada di kation. Kita cari molnya berapa? 1,33 dibagi 331, didapatkanlah molnya segini. Lalu kita cari konsentrasinya. Tadi di dalam 0,5 liter atau 500 ml larutan. Jadi kita bagi dengan volume, didapatkanlah konsentrasi PB2 plusnya sebanyak 8 kali 10 pangkat 3. Sama seperti tadi, karena S kita gambarkan sebagai sesuatu yang nilainya sangat kecil, maka kita mengikuti jumlah konsentrasi dari ion senama, yaitu yang sudah kita cari tadi 8,036. Caranya sama, KSP-nya sama dengan konsentrasi PB2 plus, konsentrasi imin pangkat 2. Nanti dapatkanlah 8,036 kali 10 pangkat min 3 M dikali 2S kuadrat. Ini sama dengan 8,036 kali 10 pangkat min 3 M dikali 4 baru dikali S kuadrat. Nanti didapatkannya hasilnya 0,032144 S kuadrat dan nilai KSP-nya seperti tadi. Nanti dicari nilai S-nya
S-nya 0,6 kali 10⁴. Lalu dapatkanlah masanya dengan cara yang sama tadi, sebanyak 0,152 gram. Itu untuk terkait soal nomor 6. Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh, Kansa? Maaf Kak, boleh balik ke slide yang pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Jawabannya A. Kenapa? Sebentar. Berarti itu harus nyari pH-nya dulu ya Kak? Iya. Kalau oh nggak jadi. Oke, udah ketemu. Emang Makasih, ada Kak. cara lain? Enggak, aku kira soalnya dulu kalau cari massa kan enggak, ini udah ketemu Kakak. Soalnya ingetnya itu kalau cari massa kan bisa pakai mol yang bilangan Avogadro itu kan. Iya, bisa. Oh Tapi ya, itu udah. kan beda kasus ya? Mm-mm. Yang Ya udah bilangan itu aja, Kak. Avogadro Makasih. persamaan gas ideal. Atau bilangan yang lain. Ya, bilangan Avogadro itu yang jumlah partikel ya? Yang 6,02. Oh, itu kasusnya beda sih. Oh. Ya udah, Tapi makasih, udah tahu. Kak. Oke. Iya, udah kok, udah ketemu. Ada pertanyaan lagi? Sambil absen ya.